Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Hadi Setiawan Abdullah, mahasiswa PKU 19 MUI DKI Jakarta. Insya Allah pada kesempatan ini akan menyampaikan presentasi tentang mata kuliah Komoda, komunikasi, motivasi, dan dakwah. Dan tema kita hari ini adalah tentang berpikir. Nah, ini tema kita adalah berpikir. Di dalam Al-Quran banyak sekali istilah berpikir ini. Ada istilah tadabbur, tafakur, tadakur, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan bagaimana manusia bisa menggunakan pikirannya untuk memahami, meyakini, dan menjalankan apa yang menjadi ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Maka ada langkahnya agar manusia bisa benar-benar memanfaatkan dan menjalankan pola pikirnya sebagai langkah untuk lebih dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 7 langkah agar manusia bisa berpikir dengan benar. Yang pertama adalah patuh atau taat. Ya. Dari patuh dan taat akan lahir cara berpikir yang benar. Kepada siapa kita taat dan patuh itu? Pertama, kita patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasul. Yang ketiga, kepada orang tua. Ini langkah yang pertama agar manusia ini berpikir dengan baik dan punya pola pikir yang benar. Yang kedua adalah manusia yang mampu membaca atau yang kita sebut dengan iqra atau membaca. Nah, apa yang dibaca? Bahwa Rasulullah SAW itu sebelum mendapatkan wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro itu melakukan uzlah. Itu tidak satu kali langsung dapat, tetapi melakukan proses yang lama. Satu kali turun gak dapat, naik lagi turun dapat, sehingga disitulah ada perjuangan. Maknanya apa? Bahwa Iqra bukan hanya membaca, tapi di sini ada 3 makna. Pertama adalah how to read. Yang kedua, how to learn. Yang ketiga, how to understand. Nah, jadi membaca itu pertama bagaimana bisa membaca? Apa yang dibaca? Kondisi Mekah pada saat itu, kondisi orang-orang kafir Quraisy itu, sehingga dakwahnya tidak langsung terang-terangan. Ada proses perjalanan yang tidak mudah, sehingga dimulai dari sembunyi-sembunyi kemudian langsung terang-terangan. Yang kedua, how to learn. Setelah dibaca kemudian dipelajari, baru setelah dipelajari dipahami. Inilah pentingnya kita berpikir, sehingga apa yang diucapkan tidak semata-mata tidak melahirkan kemanfaatan. Kalau kita baca dulu, kemudian kita pelajari dan kita pahami, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan akan melahirkan kebermanfaatan. Yang ketiga, agar kita bisa berpikir dengan baik dan benar adalah muhasabah. Apa yang dilakukan dari muhasabah ini? Tentang apa? Tentang baik, kedua buruk. Baik lanjutkan, buruk tinggalkan. Maka ketika muhasabah tidak hanya sebatas muhasabah, tapi kalau baik yang kita lakukan lanjutkan, kalau buruk yang kita kerjakan tinggalkan, sehingga kita menjadi manusia yang benar dan juga baik. Kemudian yang keempat, setelah kita
muhasabah, kemudian membaca, kemudian juga taat, maka ada langkah yang keempat, yaitu penghayatan. Nah, penghayatan. Dari penghayatan ini artinya kita merefleksikan diri bahwa kita ini harus tahu dua hal. Pertama adalah sadar diri. Yang kedua, tahu diri. Nah, maksudnya apa? Sadar diri kita dari mana, untuk apa kita berada di dunia, kemana kita akan kembali. Kita sadar bahwa kita ini dari Allah. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan kita sadar bahwa setelah selesai tugas kita di dunia, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, tahu diri. Kita harus tahu diri kita ini siapa. Kita tidak boleh membatasi diri melebihi batas kemampuan kita. Kalau tugas kita sebagai anggota, jangan melampaui sebagai ketua. Kalau tugas kita sebagai ketua, maka jangan melakukan hal-hal yang di luar dari ketua itu. Artinya apa? Kita harus mengetahui diri kita dengan tujuan tahu kemampuan kita, tahu kompetensi kita, dan tahu tentang diri kita. Ada kaidah mengatakan man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Dia yang tahu akan dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Yang kelima, kita kesini. Yang kelima adalah qalbun. Nah, qalbun atau bahasa kita disebut dengan hati. Yang dimaksud qalbun di sini bukan jantung ya, tetapi hati. Qalbun punya sifat namanya qallaba yuqallibu berbalik, kadang berpikir baik, kadang berpikir buruk. Maka hati ini harus didasari dengan dua hal. Yang pertama harus punya yang disebut dengan qalbun salim. Nah, qalbun salim ini adalah hati yang bersih. Ya, hati yang bersih, sehingga kebersihan hati ini akan melahirkan kelapangan dada kita. Yang kedua, ini yang harus dihindari. Apa itu? Yang harus dihindari adalah sifat takabur. Artinya ini sifat sombong. Ini yang harus dihindari. Sehingga yang membuat hati kita ini menjadi jumawa, merasa hebat, itu karena ada takabur, karena ada sifat sombong. Maka lawan sifat sombong itu dengan qalbun salim, hati yang bersih, sehingga kita menjadi orang yang bisa menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah taubat. Nah, taubat ini kita akan dua juga. Pertama disebut taubatan nasuha. Yang kedua, setelah taubat nasuha kita harus istiqomah. Ya. Karena ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua kemaksiatan keburukan yang pernah dilakukan, maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah di dalam kebenaran. Maka ada qaul ulama mengatakan al istiqomatu khairu min alfil barakah wa thubutul barakah bidawamil istiqomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keberkahan, dan menetapnya keberkahan karena adanya istiqomah. Bahkan di Fussilat ayat 30 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pahala buat orang istiqomah adalah surga yang telah Allah janjikan. Kemudian yang terakhir, ketika sudah mampu kita berpikir kepada Allah dengan benar, dengan lewat jalur taat, jalur membaca, jalur muhasabah, jalur penghayatan, jalur qalbun salim, kemudian jalur taubat dan juga istiqomah, maka yang paling penting inovasi. Apa yang maksud dengan inovasi? Inovasi ini menghasilkan dua. Pertama adalah perubahan, yang kedua adalah kemajuan.
Maka setelah kita bertobat kepada Allah dan menyadari diri kita ini siapa, dan tahu bagaimana kita berpikir kepada Allah agar kita lebih dekat kepada Allah, maka kita, supaya hidup kita ini maju, supaya hidup kita ini berubah, maka kita harus punya inovasi. Dari inovasi ini akan melahirkan sebuah perubahan. Dari inovasi ini akan melahirkan sebuah kemajuan. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berfikirlah dengan jernih, berfikirlah dengan benar sesuai apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Inilah materi tentang berfikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.